tidak ada yang kebetulan. Semua hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah, dan semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi kita jangan lepas dari Allah, bahwa semua itu ada dalam kekuasaan Allah, semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Oleh karena itu masalah terbesar kita itu adalah kita kebanyakan mikir tapi tidak nyambung kepada Allah. Kita banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak mikir kurang, banyak zikir kurang mikir. Jangan ngarang. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis ini, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin hakul yakin padamu. Jadikan pertemuan demi pertemuan membuat hidup kami semakin nikmat di jalanmu, istiqomah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Jadi dalam keyakinan Islam tidak boleh disebut kebetulan tadi ketemu. Tidak. Kebetulan saya tadi duduk di suatu tempat lalu bertemu dengan teman lama, tidak ada yang kebetulan. Semua hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah, dan semua kejadian pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan. Allah mendengar setiap doa dan Allah mengatur setiap kejadian. Jadi jangan menganggap ada kejadian yang keluar dari pengetahuan Allah, ada kejadian yang keluar dari kekuasaan Allah, termasuk pertemuan kita kali ini. Ini pun terjadi dengan izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Kalau izin Allah, termasuk apapun yang terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tetapi tidak setiap yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Misalkan pencuri, kalau Allah izinkan terjadilah pencurian itu, tapi Allah tidak ridho karena dia memilih apa yang Allah tidak suka. Akibatnya dia harus memikul balasan dari dosanya. Nah, bagaimana yang dicuri? Tetap yang dicuri juga terjadi dengan izin Allah. Terjadinya pencuri bertemu dengan yang dicuri itu adalah izin Allah. Lalu apa hikmahnya? Tergantung. Kalau yang dicuri menyikapinya dengan cara yang benar, langsung istighfar karena dia yakin bahwa keburukan itu menimpa karena dosanya, memohon ampun kepada Allah, dibukakan hikmah sambil dicari yang hilangnya. Nah, dia ridho terhadap takdir. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Jadi satu kejadian ini multi sekali efeknya. Kita simak dulu surat Al-An'am ayat 59 ya, silahkan Ustaz. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, ada pada sisi Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui selain Dia, Allah. Dialah yang mengetahui apa yang ada di darat dan yang di laut. Tak ada satu helai pun daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu pun yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya diketahui oleh Allah, terjadi dengan izin Allah. Apalagi yang kita sebesar-besar ini, benar? Kalau semuanya sudah tertulis, untuk apa kita ikhtiar? Kita ikhtiar karena disuruh ikhtiar sebagai ibadah. Surat Innallaha la yughayyiru. Lanjutkan yang tadi surat ke-6 ayat 60-nya ya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Dia Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali. Lalu Dialah Allah memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau susah tidur itu izin Allah bukan? Kira-kira kenapa susah tidur? Karena boleh jadi kita tidak minta tolong kepada Allah. Itu ada yang tidak doa juga ditidurkan oleh Allah, ya ada. Tapi ada kalanya kita diuji dengan masalah dan kita terus lebih sibuk memikirkan masalah daripada Allahnya. Harusnya dengan ayat ini kita tahu bahwa kita ini bisa tidur biiznillah, daripada banyak mikir sebelum tidur, lebih baik banyak zikir saja. Biasanya orang susah tidur, lihat jam lagi, tidur tidak tidur, yang penting adalah zikir. Mintalah tolong kepada Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Minta tolong kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kalau belum bisa tidur, zikir saja terus. Allah tahu kalau kita tidak tidur badan kita akan kurang nyaman. Zikir terus, dan barang siapa yang zikir terus, zikrullah maksudnya, sebelum tidur, nanti kalaupun ditidurkan Allah, maka sepanjang tidur dianggap zikrullah. Masya Allah.
Makanya kalau bangun juga bagaimana doanya? Allahumma barik lana. Dan kenapa langsung makan? Itu doa yang ditakuti genderuwo ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita bangun kita harus yakin kita bangun itu karunia Allah. Masih bisa napas itu izin Allah, masih bisa mata terbuka izin Allah, badan bergerak izin Allah. Makanya segala puji bagi Allah. Dan Allah pun tahu persis apapun yang kita kerjakan. Seperti sekarang tidak hanya lahiriah, tapi Allah tahu pikiran kita mikir apa, lirikan mata kita seperti apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di balik niat ucapan. Ini seperti ceramah sekarang ini, ingin dipuji soleh, misal ya ada niat di hati ingin dikagumi orang, ingin dianggap soleh, ingin dianggap sudah ma'rifat, itu Allah tahu, jamaah tidak tahu, hanya mendengar saja, tapi Allah tahu apa yang tersembunyi. Dan kita akan disempurnakan nih, kalau belum meninggal akan hidup terus. Walaupun bagaimanapun kita tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kita lanjutkan satu ayat selanjutnya ya. Surat Al-An'am surat ke-6. Langsung. Ayat 61 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya, seluruh hambanya. Dan dialah Allah penguasa mutlak atas hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang pada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi kita harus hakul yakin bahwa diri kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Setiap saat kita ini ada dalam kekuasaan Allah, diurus oleh Allah. Tidak ada yang bisa menimpa kepada kita nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Dan kita tidak akan sakit kecuali dengan izin Allah, dan kita tidak juga bisa sembuh kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa mati diri kita ini kecuali dengan izin Allah. Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita mati. Walaupun bagaimanapun tidak bisa mati kita ini kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Jadi jalan kematian macam-macam, ada yang tertabrak, ada yang ketembak, ada yang, tapi itu jalan saja. Tapi matinya kita adalah ketika dicabut nyawanya. Jadi jangan pernah merasa kita sendirian dalam hidup ini, tidak pernah sendirian. Setiap saat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi tidak pernah kita ini ada dalam kesendirian, tidak diketahui Allah, tidak pernah. Setiap saat kita ini dilihat Allah, ilmu Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah menyelimuti kita, pengetahuan Allah menyelimuti kita. Dan Allah juga menciptakan malaikat yang dia perintahkan untuk selalu mendampingi kita. Selalu ada nih malaikat yang mencatat di kanan dan di kiri kita, juga ada malaikat-malaikat lain yang mendampingi. Jadi tidak pernah sendirian. Dan harusnya kita tidak kesepian. Dimanapun
mau dalam keramaian, mau lagi solo bivak, sedang sendiri solo bivak, ya tidak ada sepi, semua rumput bertasbih kepada Allah, pohon-pohon bertasbih, semut, nyamuk, semua yang ada ciptaan Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Semua makhluk-makhluk yang ada di dalam solo bivak sendiri itu, ya mereka bertasbih, tanahnya, airnya, anginnya, semua makhluk ciptaan Allah. Itulah sebabnya kalau orang sudah yakin kepada Allah, dia yakin ini semua ini bertasbih dan yakin Allah selalu menemani dirinya. Mau di dalam penjara yang paling sunyi sekalipun, dia yakin tidak pernah Allah luput dari pengawasan Allah, kekuasaan Allah. Dan bukan hanya kita, semuanya. Memang ini agak jarang ditafakuri, tetapi memang begitulah sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau ada orang memberi rezeki kepada kita, tidak kebetulan, tidak rumit bagi Allah, karena setiap pikiran orang itu Allah juga yang menguasai. Jelaskah hadirin sekalian? Jadi kita jangan lepas dari Allah, bahwa semua itu ada dalam kekuasaan Allah, semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Oleh karena itu, masalah terbesar kita itu adalah kita kebanyakan mikir tapi tidak nyambung kepada Allah. Kita banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak mikir kurang, banyak zikir kurang mikir. Jangan ngarang. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena siapa lagi yang menguasai? Mikir apapun, mikir jodoh, pasti harus ke Allah, karena Allah yang membulak-balik setiap hati, yang mengatur setiap perjodohan. Ingin rezeki harus kembali ke Allah, karena Allah yang membuka, menahan, mengambil, menutup, tidak ada lagi selain Allah. Ingin pekerjaan harus ke Allah, karena Allah juga yang menentukan seseorang punya pekerjaan apa yang berkah atau tidak. Ingin sehat harus kembali ke Allah. Tubuh ini milik Allah sepenuhnya. Tidak bisa kita sehat tanpa izin pemiliknya. Takut harus ke Allah, karena apapun yang kita takuti pasti dalam kekuasaan Allah dan tidak akan menimpa kita illa biiznillah. Ingin cemas, gelisah, terancam, yang mengancam kita juga pasti itu makhluk ciptaan Allah, makhluk dalam kekuasaan Allah. Wah, sekarang banyak kuman, setiap kuman bertasbih kepada Allah. Wah, sekarang banyak begal, Allah yang menguasai setiap begal. Kita berlindung ke Allah. Pergi dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allah pasti tahu siapa hambanya yang keluar dari rumah dan berdoa seperti itu. Walaupun tingkat keyakinannya berbeda-beda, tapi ketika keluar dari rumah kita doa bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Allah Maha tahu nih, hambanya doa mengikuti sunnah Nabi, dan hambanya yakin bahwa perlindungan hanya datang dari Allah, petunjuk dari Allah. Dikatakan kepada orang yang doa itu, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Setan juga bingung tuh, ini bagaimana menyesatkan orang yang ditunjuki Allah, dicukupi Allah, dan dilindungi oleh Allah. Dan ini benar hadirin, karena Allah menguasai setiap petunjuk. Jadi kita perlu apa? Allah tahu apa yang terbaik bagi kita ada di mana. Kita perlu ilmu, Allah tahu ilmu yang pas diperlukan kita di mana. Tinggal diatur, kita mendengar dari siapa, membaca apa, tidak ada yang kebetulan. Itu Allah yang mengatur. Wakufita, Allah cukupi. Allah cukupi karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Kita tahu dikit tentang yang kita perlukan. Allah tahu semuanya, karena Dia yang menciptakan kita, mendesain kita,
semua keperluan yang paling halus sekalipun dia tahu. Kita cuma tahu lapar, haus, kecil sekali. Kita tidak tahu komposisi oksigen yang kita perlukan. Kita tidak tahu nutrisi secara detail untuk air mata, untuk membentuk rambut. Tidak tahulah. Allah tahu dan dicukupi. Termasuk Allah juga tahu saudara sedang jatuh cinta, nanti dicukupi dengan diambil cintanya, ya. Oh iya, kan enak hadirin. Kemudian dilindungi. Allah tahu apapun yang mengancam kita, mana anjing yang mau menggigit, mana angsa yang mau melodok. Tahu melodok? Oh, menyasar begitu. Allah tahu maling, di mana begal, di mana, semua diketahui oleh Allah. Dan kalau kita berlindung kepada Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengalihkan takdir yang akan menimpa kita, yang takdirnya kita digigit anjing karena sudah berdoa, dan oleh Allah diganti dengan takdir kita menggigit sate. Bisa, itu tidak rumit, ya. Makanya masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah kita kurang ingat kepada Allah. Kalaupun ingat, kurang yakin kepada Allah. Wadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak ingat kepada Allah juga, Allah pasti ingat kepada kita karena kita ciptaannya. Tapi bagi orang yang zikir dan yakin kepada Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya hadirin, kita minta terus kepada Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ini minta supaya dibukakan pintu hikmah. Jadi kejadian demi kejadian itu kita mengerti apa hikmahnya, apa maunya Allah. Kita mendapat kejadian ini dan kita menyikapinya dengan benar. Dengan rahmat Allah kita bisa menyikapi kejadian demi kejadian dengan tepat, sehingga setiap kejadian bisa menguatkan iman, setiap kejadian jadi amal soleh, setiap kejadian bisa jadi tawasobil haq, dan tiap kejadian jadi tawasobil sabr. Jadilah kita beruntung dengan kejadian apapun, insya Allah.